Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Dion. Dan kali ini aku udah berada di Pulau Jawa. Dan pada malam hari ini, aku lagi di Gunung Lawu, tepatnya di Bulak Peperangan. Dan ini kebetulan aku naik Gunung Lawu pas nanti malam ini adalah malam 1 Suro. Dan aku bakalan buat video tentang Gunung Lawu kalau 1 Suro kayak gimana sih gitu kan teman-teman. Dan pada video kali ini karena beberapa dari kalian itu DM dan juga chat via Facebook gitu, ada juga yang komentar di YouTube, Bang, gimana sih kalau naik Gunung Leuser itu biayanya berapa gitu kan? Terus juga ada, Bang, gimana kalau dari Jawa kesananya gimana? Terus pokoknya banyak macam. Jadi pada video kali ini aku bakalan ngasih tips dan juga informasi yang insya Allah bakalan bermanfaat banget buat kalian yang pengen naik Gunung Leuser yang ada di Aceh, yaitu gunung dengan trek terpanjang di Indonesia, teman-teman. Oke, bentar aku ngerokok dulu ya. Ini aku udah nulis beberapa catatan yang penting banget buat kalian simak ya kalau pengen naik Gunung Leuser. Jadi kalau kalian pengen naik Gunung Leuser, teman-teman ya, ada dua pilihan pasti seperti naik gunung-gunung yang lain, yaitu kalian pengen share cost atau naik gunung sama teman-teman, atau yang kedua bisa ikut open trip. Nah, ini pastinya dengan dua pilihan itu bakalan beda juga untuk harga, untuk apa sih yang kalian bawa, persiapan apa gitu kan, pasti beda. Nah, sebenarnya untuk share cost atau mungkin untuk ikut open trip gitu teman-teman, untuk harga pastinya jauh lebih beda, karena kalau share cost itu kan kalian membagi berapa biaya pengeluaran yang dikeluarkan selama pendakian gitu. Sementara kalau Leuser, naik Gunung Leuser dengan open trip, pastinya kalian lebih enak, udah di schedule-nya udah di tata rapi sama yang bikin open trip gitu teman-teman ya. Nah di sini aku pengen nyeritain persiapan apa aja yang harus kalian persiapkan kalau kalian pengen naik Gunung Leuser. Yang pertama itu adalah persiapan fisik. Nah, teman-teman, untuk naik Gunung Leuser membutuhkan waktu minimal 11 hari, 11 hari 10 malam atau 12 hari 11 malam, itu pun kalau kalian itu lewat jalur Hansa. Jadi Gunung Leuser itu mempunyai dua jalur, yaitu jalur klasik dan juga jalur Hansa. Untuk jalur klasiknya itu bisa menempuh waktu itu bisa sampai 14 hari, 15 hari, kadang bahkan malah ada yang 16 hari. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat lagi, bisa lewat jalur Hansa. Itu biasanya 11 hari, 12 hari itu udah sampai kembali lagi di base camp, teman-teman. Jadi fisik itu bener-bener dibutuhkan banget, karena ini 12 hari coy gitu. 12 hari, jadi pastinya membutuhkan tenaga yang ekstra, apalagi kalau jarang banget naik gunung gitu, pasti bakalan capek banget. Kalau jarang olahraga gitu, pasti bakalan bikin badan itu bisa saja nggak kuat buat sampai puncak gitu teman-teman. Nah, yang pertama fisik harus dipersiapkan. Yang kedua ini adalah persiapan mental. Aku juga nulisnya persiapan mental. Kenapa? Karena ini 12 hari gitu kan. 12 hari itu bukan waktu yang sebentar gitu. Di perkembangan zaman kayak gini itu namanya kita hidup dengan sosial media, dengan keluarga, dengan kerjaan gitu. Mental itu benar-benar harus dipersiapkan, karena 12 hari itu di sana kita di hutan teman-teman. Di hutan itu kita nggak ketemu yang namanya sinyal, nggak ketemu yang namanya orang, bahkan yang kita ketemuin, kalau pengalaman aku kemarin, yang aku temuin itu bahkan kayak tai harimau gitu, terus jejak-jejak harimau gitu. Itu bener-bener persiapan mentalnya itu harus bener-bener dibentuk teman-teman. Ya terus selain itu 12 hari kan ini kan, kalau kalian udah biasa jauh sama keluarga oke lah. Tapi kalau jarang atau mungkin kalau pisah sama keluarga itu cuma sehari 2 hari masih oke. Tapi 12 hari ini kalian bener-bener harus mentalnya itu harus kuat. Kita nggak akan tahu keluarga kita di rumah bagaimana, kita yang ada di gunung itu bagaimana, kita nggak tahu. Jadi
harus ikhlas-ikhlasan teman-teman. Nggak ada sinyal, kasarannya gini ya teman-teman ya, ketika ada keluarga yang tiba-tiba sakit atau mungkin gimana, ya mental harus dipersiapkan 12 hari gitu. Nggak ada sinyal, nggak akan ada yang ngabarin kita gitu. Itu teman-teman untuk persiapan fisik, terus persiapan mental, dan juga yang ketiga itu adalah persiapan waktu waktu untuk naik Gunung Leuser itu 12 hari kan teman-teman. Itu kalau dari base camp sampai ke base camp lagi. Kok mati bentar. Oke, persiapan waktu ya. Persiapan waktu 12 hari. Kalau kalian itu free atau mungkin kerjanya itu santai, punya waktu banyak, oke lah teman-teman. Tapi kalau kalian bekerja ikut orang atau mungkin di kantor gitu 12 hari, jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan waktu gitu. Harus mempersiapkan waktu yang panjang, karena selain 12 hari itu kita juga bakalan butuh waktu dari rumah sampai ke base camp gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ya bisa dikatakan setengah bulan atau mungkin 15 hari gitu teman-teman. Nah yang keempat nih, persiapan biaya. Biaya itu untuk Leuser itu adalah salah satu gunung yang dengan biaya lumayan gede teman-teman. Walaupun dia itu nggak terhitung ke dalam Seven Summit Indonesia, cuman ini kan taman nasional dan juga membutuhkan waktu yang panjang. Terus selain itu kita juga butuh guide dan juga butuh porter di sana kalau untuk mendaki 12 hari itu. Jadi biaya pasti gak cuman sedikit gitu teman-teman. Nah, dan yang kelima nih, persiapan peralatan. Nah, peralatan pastinya kalian harus mempersiapkan peralatan yang mendukung, yang safety pastinya. Nggak harus, kalau menurut aku sih gini ya, nggak harus mewah-mewah, nggak harus hidden gitu, tapi bisa komplit, bisa mengcover kita kalau ada apa yang kita butuhkan ada gitu teman-teman. Untuk peralatan pasti kalau kalian sekelas udah mau naik Gunung Leuser, insya Allah pasti tahu ya apa yang harus dibawa gitu. Nah sekarang biaya untuk naik Gunung Leuser teman-teman. Kalau kalian share cost itu untuk biaya guide guide porter itu biasanya udah include sama Simaksi gitu teman-teman. Itu harganya 10 sampai 12 juta. 10 sampai 12 juta itu dihitungnya per tim, dan per tim itu maksimal bisa 6 sampai 8 tergantung guide dan porternya itu. Jadi 10 sampai 12 juta itu dibagi sama teman-teman, sama anggota teman-teman. Kalau kalian cuma 2 orang ya udah segitu, tetap dibagi 2 gitu teman-teman. Itulah yang bikin Leuser itu mahal. Kalau naik Leuser dengan share cost pun tetap agak kelihatan angkanya ya segitu ya. 10 juta sampai 12 juta itu adalah hanya untuk guide dan juga porter. Dan juga biaya yang kedua itu adalah biaya logistik. Jadi 10 sampai 12 juta itu belum termasuk logistik teman-teman. Otomatis kalau 12 hari kalian harus mempersiapkan yang banyak banget. Pokoknya 12 hari itu harus tercover, sehari 2 kali 3 kali makan gitu, harus benar-benar dipersiapkan gitu teman-teman. Logistik. Terus ini aku udah nyatet buat kalian yang pengen naik Gunung Leuser, yang perokok. Nah pengalaman aku 12 hari itu bukan waktu yang sebentar teman-teman. Yang biasa kalian itu biasa naik gunung 2 hari bawa 1 bungkus rokok, 2 bungkus rokok. Nah kalian kalikan aja nih 12 hari, ya udah 12 hari 12 rokok gitu, 12 bungkus gitu. Soalnya pengalaman aku nih teman-teman, kemarin di hari ke 11, 12 itu udah nggak ada rokok. Jadi aduh, namanya perokok ya, perokok pasti salit banget pengen ngerokok gitu. Oke, terus yang keempat, jadi teman-teman 10 juta sampai 12 juta itu kan cuma porter dan juga guide, sama udah termasuk Simaksi sih. Itu belum termasuk kalau kalian tuh orang Jawa atau mungkin orang yang jauh, kalian pasti harus menuju bandara paling dekat adalah Medan, dan juga bus yang paling dekat juga Medan.
Kalau kalian misalnya nih dari Lampung, nggak naik pesawat, naik bus ya udah sampai Medan gitu. Kalau dari Jawa, dari Jakarta gitu, mau ke Aceh, mau ke Leuser, nah harus turunnya di Medan. Di Medan nanti kalian harus mempersiapkan untuk pengeluaran transportasi tuh sampai Medan. Dan dari Medan teman-teman, dari Medan sampai Belang Jerango. Nah, Belang Jerango itu adalah Kedah, base camp terakhir atau base camp pendakian Gunung Leuser, desa terakhir. Itu biasanya bisa sewa elf atau mungkin bisa sewa travel gitu. Itu kemarin aku sempat tanya, harganya sekitar 6 sampai 8 juta. 6 sampai 8 juta itu bisa diisi 5 sampai 6 orang gitu. Kalau Avanza tahu kan, paling 6 orang itu sudah full banget, belum sama barang kan. Nah, dihitung-hitung aja nih. Jadi per orang berapa kalau kalian pengen share cost gitu. Kalau kalian cuman berdua naik Gunung Leuser, ya udah itu cuman dibagi dua. Dari misalnya nih guide porter dapatnya 10 juta gitu. 10 juta terus PP Medan dikatakan 6 sampai 8 juta. 8 juta lah, 8 juta udah 18 terus logistik. Jadi teman-teman, kemarin pengalaman aku logistik itu berdua kan kemarin aku sama si Bambang itu logistik itu habis sekitar 1,5 sampai 2 juta gitu untuk logistik doang gitu. Soalnya kita belinya rendang, yang simpel-simpel kan, rendang. Di sana kan harganya pasti lebih mahal juga. Oke. Terus mungkin itu yang untuk harga. Kalau kalian open trip, biasanya open trip misalnya open trip Leuser, Mepo Medan 7 juta, udah 7 juta. Nanti kalian cuman mikirinnya dari transportasi dari misalnya Jawa sampai ke Medan gitu. Itu bedanya antara share cost atau mungkin ikut open trip. Nah, selain itu teman-teman, aku bakalan ngasih saran-saran yang mungkin bakalan bermanfaat banget buat kalian kalau kalian naik Gunung Leuser. Soalnya ini kan 12 hari ya, beda. Pokoknya jangan disamakan dengan naik gunung yang 2 hari atau paling lama 3 hari 2 malam gitu. Atau mungkin Argopuro yang 5 hari 4 malam, itu masih jauh beda sama Leuser teman-teman. Nah, saran-saran aku nih teman-teman, ini udah aku tulis, pokoknya semua udah lengkap, bakalan aku kasih buat kalian biar kalian itu benar-benar mempersiapkan ke Leuser gitu kalau pengen ke Leuser gitu teman-teman. Nah, yang persiapan saran-saran yang pengen aku kasih ini teman-teman. Jadi karena di sana itu menempuh jarak kurang lebihnya itu, kemarin aku pakai relief trek perjalanan gitu, sekali jalan dari base camp sampai ke puncak Leuser. Puncak Leuser itu puncak terjauh, itu menghabiskan kurang lebih 49 km. PP-nya berarti 100 kurang 2 km. Nah, itu aku kemarin cuma naik gunung Leuser itu cuma 2 puncak, yaitu puncak puncak Loser dan juga puncak Leuser. Nah, otomatis kalau kalian kan ada satu lagi puncak, itu puncak tanpa nama. Kalau kalian naik juga ke puncak tanpa nama, berarti lebih dari 49 km itu teman-teman. Nah, saran-saran aku, karena itu panjang, jadi kalian membutuhkan otomatis membutuhkan tenaga yang ekstra gitu teman-teman. Jadi harus bawa beras. Nah, saran aku pokoknya harus bawa beras, jangan bawa mie. Kurangin lah, boleh lah 1, 2, 3 gitu boleh buat selingan. Tapi mie kan untuk tenaga yang dihasilkan kan kurang, jadi tetap harus bawa beras. Terus juga pengalaman aku kemarin bawa rendang gitu, lauknya itu benar-benar simpel dan juga awet teman-teman. Kalau kalian bawa bumbu atau lauk yang basah itu kan 12 hari ya. Di sana ya mungkin nggak bisa kuat lama gitu. Kalau rendang kan bisa dipanasin gitu teman-teman. Nah, terus intinya saran aku kurangin berat beban yang bikin berat perjalanan gitu. Terus makanan juga bisa dihitung per malam, per hari itu makan seberapa gitu. Jadi efektif gitu, nggak kekurangan tapi tetap ada spare 1 hari gitu kan, tetap ada gitu, nggak kekurangan dan pas gitu, nggak bikin berat intinya. Nah, kalau soal makanan itu saran yang aku kasih. Terus kalau untuk pakaian
dan juga dokumentasi itu tergantung apa kalian sih. Kalau pakaian enaknya emang pakaian-pakaian yang lebih cepat kering, terus sepatu juga yang enak buat jalan. Kalau misalnya kena hujan kayak kemarin, kalau bawa sepatu trail run itu lebih enak daripada pakai boot gitu. Di sana emang kayak gitu. Dan juga untuk dokumentasi juga kalian jangan lupa, kalau kalian pengen dokumentasi entah cuman foto atau mungkin pengen bikin video gitu, dokumentasi jangan lupa harus dipersiapkan bener-bener. Jangan cuman bawa HP satu, power bank satu buat 12 hari. Kalian bakalan foto apaan gitu kalau di sana, kan perjalanan panjang tuh. Jadi harus persiapkan mateng-mateng kayak dokumentasinya itu. Buat dokumentasi itu persiapan misalnya power bank nggak cuma cukup 1 2 gitu. Kayak kemarin aku bawa 6 power bank, jadi bisa dari pertama naik sampai pulang itu masih ada bahkan power banknya. Jadi full gitu dokumentasi video. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu. Kalau kalian pengen naik Gunung Leuser, biaya berapa udah aku siapkan, udah aku kasih tadi di situ. Dan persiapan apa yang aku saranin kalau pengen naik Gunung Leuser juga udah aku siapkan di situ, udah aku ceritakan. Kalau kalian pengen tanya lagi apa sih bang gini nih yang belum jelas gitu, belum jelas, mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah bakalan aku tulis, aku jawab satu per satu teman-teman. Nah, terima kasih udah nonton video aku. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah support aku di channel Dion Prasta, di perjalanan keliling Pulau Sumatera kemarin, di pendakian Gunung Leuser kemarin. Pokoknya terima kasih banyak. Dan aku akhiri ya teman-teman. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian naik Gunung Leuser, karena di sana itu kan banyak air, tapi airnya itu kuning teman-teman. Airnya kuning-kuning, coklat gitu teman-teman. Kalau kalian langsung diminum, langsung kayak minum teh, tapi warnanya aja. Kalau rasanya tetap air putih. Jadi saran aku, biar bisa masuk ke tenggorokan, kalian bisa bawa, bisa nyebut merek lah, bisa Nutrisari, Marimas, Just Juice gitu teman-teman. Yang buat perasa lah intinya, buat perasa, biar nggak enak gitu, nggak jijik atau gimana karena minum airnya itu warnanya kuning teman-teman. Oke, terima kasih, dadah, see you.